Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Putricia, NPM 20022. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari surveillance kesehatan masyarakat mengenai konsep dasar sistem surveillance. Adapun soal yang pertama yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tujuan sistem surveillance. Nah, adapun tujuan surveillance ini menurut Depkes RI tahun 2004 yaitu untuk pencegahan dan pengendalian penyakit dalam masyarakat sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB, memperoleh informasi yang diperlukan bagi perencanaan dalam hal pencegahan, penanggulangan, maupun pembantasan pada berbagai tingkat administrasi. Nah, adapun tujuan lain dari surveillance kesehatan masyarakat ini, yaitu untuk memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki program pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, menyediakan informasi untuk penentuan prioritas, pengambilan kebijakan, perencanaan, implementasi, dan alokasi sumber daya kesehatan. Nah, monitoring ini cenderung penyakit epidermis dan mengatasi dampak penyakit di masa mendatang. Nah, adapun contoh dari tujuan surveillance ini, yaitu dari tujuan sistem surveillance dapat kita tarik mengenai permasalahan dan prioritas penguatan sistem surveillance pada diare pada Puskesmas Nanggalo, Kota Padang. Nah, permasalahan ini dimulai di mana dalam analisis data sistem informasi surveillance, diare belum dilakukan secara dini untuk mencegah diare, di mana keterbatasan pengetahuan petugas, keterbatasan variabel data yang direkap di buku register diare, dan informasi yang dihasilkan sangat terbatas. Dan informasi yang dihasilkan sangat terbatas. Dapat ditarik kesimpulan, Puskesmas Nanggalo perlu peningkatan kewaspadaan dini terhadap diare dengan memanfaatkan data untuk menghasilkan informasi secara tepat, cepat, dan akurat. Nah, lanjut kepada soal yang kedua, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh manfaat sistem surveillance. Nah, ada beberapa manfaat dari sistem surveillance ini, yaitu yang pertama, memprediksi dan mendeteksi dini epidemi, yang kedua, memprediksi dan mendeteksi dini epidemi, dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk penentuan prioritas pengambilan kebijakan perencanaan, implementasi, dan alokasi sumber daya kesehatan. Nah, adapun manfaat lain dari surveillance kesehatan masyarakat ini, yaitu untuk memperkirakan besarnya masalah kesehatan yang penting sebagai gambaran permasalahan yang alami suatu penyakit sebagai deteksi KLB, kejadian luar biasa, dokumentasi, distribusi, dan penyebaran peristiwa kesehatan, bermanfaat untuk epidemiologi dan penelitian laboratorium untuk keperluan evaluasi. Nah, adapun contoh dari manfaat sistem surveillance, yaitu surveillance masyarakat memberi informasi kewaspadaan dini bagi pengambilan dan manajer tentang masalah-masalah kesehatan yang perlu diperhatikan pada suatu populasi. Nah, lanjut kepada soal yang ketiga, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh komponen sistem surveillance. Nah, ada beberapa komponen sistem surveillance, yaitu yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, pengolahan, analisis, dan interpretasi, yang ketiga, sistem informasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengumpulan data? Pengumpulan data yang didapatkan harus jelas, tempat dan ada hubungan, harus jelas, tepat, dan ada hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan. Sebaiknya, data rutin yang dicatat dalam sistem pencatatan pelaporan, jelas data primer dan sekundernya. Nah, yang kedua tadi pengolahan, analisis, dan interpretasi. Maksudnya yaitu
Dilakukan komplikasi data. Kelengkapan analisis data sebaiknya dianalisis oleh tim hasil dari analisis dan interpretasi, dan monitoring kecenderungan masalah kesehatan untuk menentukan strategi pencegahan penyakit. Yang ketiga, diseminasi informasi. Maksudnya yaitu penyebarluasan informasi kepada individu atau komponen tertentu yang berkepentingan. Nah, contoh dari komponen sistem surveillance ini yaitu penyebarluasan informasi kepada individu atau komponen tertentu yang berkepentingan. Nah, lanjut kepada soal yang keempat, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh prinsip sistem surveillance. Nah, ada beberapa prinsip surveillance, yaitu yang pertama sederhana, yang kedua kelenturan, yang ketiga dapat diterima, yang keempat kepekaan, yang kelima kemampuan memberikan nilai duga positif, yang keenam keterwakilan, yang ketujuh kualitas data, yang kedelapan stabilitas data, dan yang kesembilan ketepatan waktu. Nah, yang pertama sederhana. Maksudnya yaitu kesederhanaan surveillance menyangkut struktur dan pengorganisasian sistem. Kesederhanaan sistem surveillance dinilai baik dari sudut pandang struktur, termasuk aliran informasi dan kesederhanaan pelaksanaan. Nah, salah satu cara termudah untuk menilai kesederhanaan sistem surveillance ini yaitu dengan melihat bagan alirnya, besar dan jenis informasi yang diperlukan untuk menunjang diagnosis sumber pelapor, cara pengiriman data, organisasi yang menerima pelaporan, pengolahan, dan analisis data perlu dirancang agar tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu besar dan prosedur yang terlalu rumit. Yang kedua, kelenturan. Kelenturan sistem surveillance disebut lentur jika mempunyai fleksibilitas pada perubahan-perubahan. Sistem surveillance yang lentur dapat mengadaptasi perubahan-perubahan dalam kebutuhan informasi atau kondisi operasional tanpa memerlukan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Yang ketiga, dapat diterima. Penerimaan terhadap sistem surveillance tercermin dari tingkat partisipasi individu, organisasi, dan lembaga kesehatan. Nah, yang keempat, kepekaan. Sensitivitas sistem surveillance. Suatu sistem surveillance dapat dinilai dari kemampuan mendeteksi kejadian kasus-kasus penyakit atau kemampuan mengidentifikasi kejadian luar biasa. Nah, yang kelima, kemampuan memberikan nilai duga positif. Daya prediksi suatu surveillance diukur sebagai proporsi mereka yang diidentifikasi sebagai kasus yang memang menderita penyakit atau kondisi sasaran surveillance. Nah, yang keenam, keterwakilan. Sistem surveillance yang representatif mampu mendeskripsikan secara akurat distribusi kejadian penyakit menurut karakteristik orang, tempat, dan waktu. Nah, yang ketujuh, kualitas data. Kualitas data merupakan bagian penting dari keterwakilan. Kualitas data menggambarkan kelengkapan dan kualitas dari data yang dikumpulkan dalam sistem kesehatan masyarakat, dan untuk melihat data tersebut dapat dilihat berapa jumlah yang tidak melaporkan serta laporan yang tidak diketahui. Nah, yang kedelapan, stabilitas data. Maksudnya, stabilitas dalam berhubungan dengan keterandalan atau kemampuan untuk mengumpulkan data, mengorganisasikan, dan menyediakan data tanpa mengalami hambatan. Nah, yang terakhir, ketepatan waktu. Ketepatan waktu suatu sistem surveillance dipengaruhi oleh ketepatan dalam proses data mulai dari deteksi, pengisian form, pelaporan pengolahan data, dan pendistribusian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, contohnya yaitu dalam data nantinya harus tergambar faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian COVID-19, seperti proporsi penderita penyakit COVID-19. Nah, sekian penyampaian tugas
surveillance dari saya. Kalau ada salah dan jengkel saya mohon maaf. Saya suruh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.